Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman baca RBC, kembali lagi di ruang gagasan RBC Institut Amalik Fajar. Bersama saya Desi, yang hari ini saya tidak sendirian. Di samping saya ada Mas Reza, dan hari ini kita akan membahas tentang Muslim Tionghoa ya Mas ya. Oke. Nah, sebelumnya untuk Mas Reza bisa memperkenalkan diri ke teman-teman RBC. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi senang sekali Maaf saya. Mas, Mbak Desi. Waduh. Sorry, Mbak Desi ya. Waduh. Sorry. Gak apa Mas, Ya. gak apa. Terima kasih Mbak Desi. Senang sekali saya bisa datang di RBC Institut Malik Fajar. Kebetulan saya sedang ada sedikit waktu untuk ke Malang. Ternyata saya dibajak sama teman-teman di RBC Institut ya. Saya juga baru pertama kali mengenal RBC Institut. Senang sekali. Terima kasih atas undangannya. Jadi saya Reza Maulana, saya dari Jogja. Saya sebenarnya basicnya adalah peneliti yang punya fokus tentang masyarakat Muslim Tionghoa. Fokus risetnya sebenarnya Tionghoa Muslim di Yogyakarta, tapi akhir-akhir ini saya akhirnya melakukan riset untuk beberapa tema yang lebih luas lagi di sekitar masyarakat Tionghoa Muslim semacam itu. Oke. Nah, kenapa nih Mas Reza itu memilih untuk meriset tentang Muslim Tionghoa itu Mas? Ya. Sebenarnya ini berangkat dari waktu saya kuliah sebenarnya. Mata kuliah tentang sosiologi masyarakat minoritas sebenarnya. Diampu oleh Ibu Alefteria Wasim, dosen saya. Dari mata kuliah itu saya tertarik untuk fokus pada masyarakat minoritas Tionghoa. Tapi karena institusi pendidikan saya kan S1-nya di UIN Sunan Kalijaga ya. Jadi harus ada fokus latar belakang agama. Ada Muslim, ya agama. Jadi saya akhirnya mengambil skripsi tentang proses pergulatan keluarga Muslim Tionghoa di Yogyakarta. Itulah mulai dari situ, dari skripsi saya sampai sekarang akhirnya fokus pada sejarah atau sosiologi atau pendekatan ilmu sosial tentang masyarakat Tionghoa Muslim di Indonesia khususnya. Baik Mas. Nah, Mas Reza sendiri itu besar di keluarga atau lingkungan Muhammadiyah atau enggak sih Mas? Wah, sebenarnya saya lahir di Jogja, otomatis ya. Tapi waktu usia 6 tahun saya pindah di Kaliwungu. Karena bapak saya dari Kaliwungu, ibu saya dari Jogja. Saya pulang ke Kaliwungu. Nah, di Kaliwungu saya baru sadar ternyata bapak saya itu guru SMA Muhammadiyah di Kaliwungu. Iya, baru sadar. Ternyata bapak saya guru. Tapi tidak lama bapak menjadi guru. Beliau akhirnya memilih menjadi petani atau peternak. Untungnya ketika saya jadi pelajar, ikut organisasi sampai kuliah, bapak memberikan kebebasan. Mau ikut amanah aja terserah gitu. Jadi saya sampai sekarang pun tidak ikut organisasi apa-apa malahan. Sekarang ini Mas ya? Tidak. Padahal dulu organisator atau bukan Mas? Kalau pelajar saya pernah ikut PII, Pelajar Islam Indonesia. Iya. Waktu di Kaliwungu, tapi setelah kuliah terlalu banyak organisasi dan banyak komunitas yang menarik di Jogja. Ini saya pindah sana, pindah sini, pindah sana. Sesuai dengan minat ya. Minat. Iya Mas, oke. Nah, Muhammadiyah itu sebuah organisasi yang inklusif ya Mas ya. Organisasi yang lingkungannya aman untuk berbagai budaya termasuk budaya Tionghoa sendiri. Nah, sedangkan Islam pun juga banyak bangunan-bangunan Islam di Indonesia, khususnya itu kayak masjid gitu ya Mas ya. Masjid yang ada arsitekturnya itu tentang seperti kelenteng. Seperti kelenteng. Iya, betul. Seperti kelenteng seperti itu, Mas. Nah, dengan seperti itu tuh Mas, sedekat apa sih Islam dan Tionghoa itu, Mas? Baik, kalau dirunut sedekat agak historis ya, sejarah. Sebenarnya kan masyarakat Tionghoa itu kan sudah lama kan menyebar ke luar
mainland ya, Oh iya. Tiongkok, kemudian sampai ke Asia Tenggara berdagang dan macam-macam. Tapi kemudian kalau bicara tentang Tionghoa Muslim di Nusantara, di Indonesia, catatan pertama itu adalah catatan Mahuan, sekretarisnya Cheng Ho. Oke. Jadi di catatan Mahuan itu bahwa di pantai utara Jawa Timur, Gresik, Lamongan, Tuban itu sudah ada masyarakat Tionghoa Muslim. Menurut catatan Mahuan, Oh abad iya. 15. Jadi 15. orang Tionghoa Muslim ini mereka sudah cukuran ya. Kalau dulu kan orang Tiongkok kan lama itu kan pakai kucir. Oh Mereka iya, udah yang Muslim, itu. udah potong dikucir, kemudian sudah rak bersih orangnya kan, dan makannya makanan tidak halal ya, saya nggak makan babi. Jadi catatan pertama sebenarnya yang setahu saya ya itu abad 15. Oke. Tapi kemudian berikutnya kan masa-masa kerajaan itu sebelum masa kolonial itu kan sebenarnya banyak orang-orang Tionghoa yang kemudian eh, menjadi kayak apa ya? Kayak ada jadi bandar sah bandar masuk di dalam kesultanan ya. Iya, iya. Kawin campur dengan orang-orang kerajaan kesultanan. Iya. Kayak di Banten itu ada masjid. Kayak sebenarnya di beberapa wilayah kerajaan Muslim kayak di Banten, Cirebon itu sudah sebenarnya ada tokoh-tokoh sebenarnya mempunyai darah Tionghoa. Oh gitu. Nah, itu masa-masa kerajaan ya. Kemudian kalau untuk di masa kolonial sebenarnya mereka dikenal sebagai orang Tionghoa cukuran. Cukuran artinya Karena sudah dipotong. dipotong gitu ya Mas ya, Dipotong. tadi dari kuncir Nah, tadi ya. dari kuncinya mereka artinya sudah masuk eh, Muslim. Istilah lain sebenarnya peranakan. Awalnya dulu untuk Muslim, tapi sekarang kan peranakan kan dikontraskan dengan totok, jadi sudah beda lagi. Totok itu yang baru datang dari Tiongkok itu. Jadi peranakan lebih ke orang yang sudah campur atau lahir di perantauan di Nusantara itu. Kemudian yang lebih kontemporer itu sebenarnya tokoh Tionghoa Muslim itu ya abad-abad ketika ada organisasi Islam kayak Muhammadiyah itu sebenarnya sudah ada tokoh namanya Abdul Karim Oi Oh iya. atau Karim Karim Oi Cheng Huyen. Iya ya. Dia lahir di Padang tapi kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Dan yang terkenal kan ada foto ya bareng sama Buya Hamka, Buya Hamka sama Pak Soekarno. Soeharto, Nah, iya. itu salah satu tokoh yang sebenarnya kemudian merintis salah satu organisasi namanya PITI, PT, iya. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah, itu salah satu sebenarnya yang tokoh Tionghoa Muslim yang aktif di Muhammadiyah, aktif di Tionghoa Muslim juga di organisasi semacam itu. Oh, seperti itu Mas. Nah, ini kan udah menyinggung tentang tokoh Muhammadiyah nih Mas ya. Nah, menurut Mas Reza nih, sedekat apa juga sih organisasi Muhammadiyah dan etnis Tionghoa gitu Mas? Ya, ini ngambil contoh yang di Jogja ya, karena iya, saya boleh. risetnya di Jogja. Jadi sebenarnya beberapa catatan itu sebenarnya karena kantor PP Muhammadiyah di Jogja kan di Ngabean itu. Iya. Kauman, Ngabean, depannya itu pecinan sebenarnya. Oh iya iya. Paceksan, Beskalan itu kampung pecinan. Oke. Malioboro itu udah pecinan sebenarnya. Itu sebenarnya pecinan. Mas? Pecinan. Oh. Belakangnya itu sebenarnya pecinan semua, Malioboro. Cuman depannya aja namanya Malioboro ya. Iya, Malioboro. Nah, sebenarnya sejak masa itu orang-orang pengusaha Tionghoa itu sebenarnya sudah mensupport ya Muhammadiyah. Misalnya mereka pasang iklan di almanaknya Muhammadiyah. Itu beberapa sumber menyebutkan begitu. Kemudian ketika mengada apa ya kayak muktamar itu juga memberikan sumbangan, atau ketika apa namanya ada orang-orang Tionghoa mengadakan perayaan apa diundang orang-orang kan kalau tetangga seberang cuma seberang jalan. Oh gitu ya Mas, dari Pecinan dan Paceksan dan Beskalan itu. Oh iya, Paceksan dan Kauman Beskalan. itu cuma seberang jalan. Oh, gitu. oke. Jadi kalau Malioboro kantor pos belok ke kanan itu jalan Ahmad Dahlan nggak masalah. Iya, Jalan Ahmad Dahlan. Nah, itu cuma seberangan. Oh gitu. Jadi sangat cuma dekat itu. Bertangga itu. Sedekat itu ya Mas ya. Oke, pantesan Muhammadiyah itulah emang organisasi inklusif yang menerima segala budaya ya Mas ya, termasuk Tionghoa ini. Tapi organisasi PT itu memang tersebar luas di seluruh Indonesia ya Mas ya? Ya, itu terstruktur gitu ya? Iya, jadi ada DPP-nya juga di Jakarta. Oh gitu Mas. Setiap apa ya 5 tahun mungkin ada ada kayak muktamar ya muktamar gitu, musyawarah besarnya gitu ya Mas ya. Jadi pernah beberapa itu ketuanya, misalnya terakhir ada Anton Medan, sekarang ada ketua yang baru.
Pak Yunus Yahya, ya itu beberapa tokoh kan ada Pak Yunus Yahya, Oh iya. terus Pak Anton Medan, gitu. Pak Safi Antonio itu kan juga dulu Pak Sofyan. penasihat Oh, tokoh tokoh keuangan Islam, iya iya iya. Safi Antonio. Hmm. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh Muslim Tionghoa yang sebenarnya juga apa berkontribusi aktif ya. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu ini ternyata Tionghoa. Iya ternyata orang Tionghoa gitu Mas ya. Iya kontribusi aktifnya itu juga banyak banget untuk Indonesia sebenarnya ya Mas ya. Ya. Untuk muslim-muslim Tionghoa kayak gitu. Apalagi ya mungkin non Muslim juga banyak yang Ya, ya. berkontribusi untuk Indonesia. Tuh. Misalnya anaknya Hembing Wijaya Kusuma, tokoh pengobatan itu. Hembing pernah. Kurang tahu sih Mas. Itu juga putranya itu juga pengurus PT juga tapi di Bali. Oke. Nah, apa namanya? Ya itu selama ini saya risetnya di situ. Tapi emang Mas Reza ini risetnya memang khusus di Jogja aja? Enggak ya. Sebenarnya saya risetnya di mana kayak di Sampit, tergantung Oh, apa. Kalimantan jauh sekali Mas. Nah, terus kemudian pernah juga saya riset tentang Masjid Cengho di Surabaya juga pernah. Oke. Terus majalah Cengho juga ada itu. Oh, ada, Sebenarnya Mas. ya karena saya domisilinya di Jogja, Ya, oh sementara iya. di Jogja, akhirnya ketika ada kesempatan di tempat lain, saya ya sudah kita yang lain di tempat lain seperti apa untuk perbandingannya ini. Saya belum sempat ke Pandaan sebenarnya, pengen ke Pandaan sebenarnya. Iya Mas nanti lewat Mas kalau ke Pandaan. Tapi Mas pulangnya naik apa? Naik kereta ya. Oh naik kereta. Nggak lewat sih Mas itu Mas. Berarti Mas Reza ini juga ini ya Mas. Ya mengenal tentang PT juga, sejarah PT dari awal sampai sekarang kayak gini. Iya. Mungkin lebih lengkap ya dibaca saja bukunya. Oh iya Mas. Ada Nanti. beberapa tulisan saya mengenai Tionghoa Muslim juga ada. Oke. Oi Cheng Hen, Abdul Karim. Ya. Kalau itu kan namanya Abdul Karim kan dikasih nama sama ayahnya Buya Hamka, Iya. Haji Abdul Karim Amrullah. Jadi Abdul Karimnya itu di Bapak Haji, Pak Haji. Haji Abdul Karim Amrullah kan bapaknya Buya Hamka. Iya. Kemudian Abdul Karim itu untuk si Oi Cheng Hin itu. Oke. Abdul Karim Oi istilahnya. Tapi sekarang kegiatannya di Jogja ya masih ngeriset-ngeriset gitu aja Mas. Oh ya, terakhir sebenarnya bulan depan sebenarnya mulai riset tentang arsip-arsip Konghucu di Kelenteng, dua Kelenteng. Di Jogja. Di Muntilan sama di Oh, Solo. Muntilan sama Solo. Oh. Jadi masih ada kaitannya dengan orang Tionghoa risetnya. Jadi riset ini sebenarnya lebih ke reservasi, terus kemudian katalogisasi, digitalisasi, kemudian kan ada perpustakaannya, jadi perpustakaan itu dihidupkan kembali dan bisa untuk dibacaan lagi. Oke. Jadi ke depan ini saya risetnya untuk itu. Tentang Tionghoa juga ya Mas ya. Iya. Tapi kan Mas Reza ini memilih Tionghoa atau memang ada kesukaan sendiri tentang Tionghoa atau Ya, ya karena dia minoritas atau gimana? ya saya merasa Sebenarnya. bahwa kelompok-kelompok minoritas itu sebagai ya mungkin sering terdiskriminasi ya. Tapi di satu sisi sebenarnya kelompok minoritas itu mempunyai kekuatan, mempunyai potensi atau mempunyai daya juang yang lebih besar gitu. Itu yang sebenarnya yang membuat saya itu wah, meskipun minoritas tapi mereka bertahan, berjuang, berkuat. Usahanya itu yang kadang-kadang memotivasi saya juga harus begitu. Karena saya juga merasa minoritas gitu. Iya, Sebagai yang orang begitu. yang nggak tahu banyak tentang, nggak kurang gaul istilahnya gitu. Kalau yang gaul kan pasti kenal apa-apa, banyak temennya. Kalau saya kan kurang gaul jadi merasa minoritas. Jadi wah sama, kita senasib lah gitu. Jadi ya, keterusan sampai sekarang akhirnya saya risetnya juga paling banyak sering kelompok minoritas, misalnya komunitas adat misalnya, atau saya pernah juga riset tentang Ahmadiyah juga pernah. Oh, Ahmadiyah. Sekolah Piri, SMA sekolah Piri gitu. Itu kan sebenarnya mereka mempunyai posisi yang sama ya sebagai minoritas itu. Sebagai minoritas. Minoritasnya Iya. itu kelompok minoritas kan, tapi kan beda minoritas
agama, minoritas etnis, minoritas apalagi ya politik. Tapi kalau yang orang Tionghoa Muslim itu double minority. Sebagai etnis minoritas, sebagai agama juga minoritas juga. Gitu. Itu yang istilahnya double minority. Nah, selain meriset juga kan Mas Reza ini menulis buku ya teman-teman ya. Ini Mas Reza ini menulis buku yang judulnya Tionghoa Muslim atau itu garis miring ya, garis miring Muslim Tionghoa selanjutnya ya Mas ya. Nah, itu bisa diceritakan sedikit Mas. Mungkin kita sedikit bedah buku ini Mas. Sebenarnya buku ini tahun 2010 terbit di Impulskan bersama dengan Canisius. Itu sebenarnya hasil riset kecil-kecilan pasca saya skripsi sebenarnya. Oh gitu. Jadi buku sebenarnya. Sekalian ya, skripsi terus nulis buku gitu. Skripsinya sendiri. Oh, bukunya sendiri. Oh, tapi memang waktu mengumpulkan data skripsi itu masih banyak hal yang tidak masuk dalam skripsi. Nah, kemudian jadi buku. Sebenarnya itu cerita tentang bagaimana hubungan antara Tionghoa dan Muslim itu di Indonesia ya, mulai dari sebenarnya kalau ditarik di Tiongkok itu kan ada orang Hui kan. Orang Hui yang Muslim. Daerah Hui, kemudian ada Xinjiang. Jadi ada itu di daerah Tiongkok sana, di mainland itu ada daerah Xinjiang, ada orang Hui, itu Muslim itu semua. Beda sama orang yang orang Han, misalnya yang di daerah pantai timur ya. Itu kan yang barat yang dekat dengan Persia dengan Mongol di sana. Itu sudah ada Muslim juga. Nah, mulai dari sana kemudian tadi tarik ke Nusantara itu sudah ada hubungan orang-orang Tionghoa Muslim, kemudian karena fokusnya di Jogja, buku ini fokusnya mengenai sebenarnya tentang organisasi PT juga, PT di Jogja. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh Tionghoa Muslim di sana berdakwah, berorganisasi, profesinya seperti apa, tempat tinggalnya seperti mana gitu. Jadi buku itu sebenarnya sedikit profil Tionghoa Muslim di Jogja sebenarnya. Itu bukunya. Jadi sudah lama ya. Sebenarnya kalau sekarang mungkin perlu di-upgrade lagi, direvisi lah, mungkin perlu juga. Mas. Gitu. Ya oke. Nah ini kan masih bulan ini juga ya Mas ya, Imlek baru tanggal 22 kemarin kalau nggak salah itu. Nah mungkin di Jogja itu ada nggak Mas perayaan Imlek dari Muslim? Iya, Tionghoa Muslim gitu Mas. Ada. Jadi pasca Orde Baru kan sebenarnya kan ada ruang ya. Setelah Presiden Gus Dur itu menarik pelarangan budaya Tionghoa itu, kemudian banyak tradisi-tradisi Tionghoa yang kemudian keluar lagi kayak Leong Samsi, perayaan Imlek dan macam-macam lah. Nah, kemudian kalau yang untuk Tionghoa Muslim mereka waktu itu beristihad lah, mengadakan perayaan Imlek, yang baru gitu. Perayaan Imlek dengan pengajian, pengajian Imlek istilahnya. Oh iya. Jadi unik ya, Mas, atau kemudian ada sujud syukur atau pengajian lah. Sampai sekarang masih ada. Beberapa waktu lalu mereka mengadakan pengajian Imlek di Masjid Jogokaryan untuk yang edisi yang tahun ini di Jogokaryan. Jadi mereka ya masjidnya ada lampionnya, terus kemudian mereka bagi angpau gitu di masjid itu. Jadi mereka mengadakan pengajian Imlek gitu. Terus mereka juga berpartisipasi. Nanti setiap Cap Gumeh itu sebentar lagi ini sekarang sudah dibuka ada perayaan Ketandan PPTY. Itu nanti mereka juga ikut juga di acara itu. Berarti masih merayakan Imlek dengan nuansa Islami gitu ya Mas ya? Atau istilahnya apa ya? Gimana ya? Sebenarnya kayak minjam istilahnya hibrid sebenarnya identitasnya. Hibrid gitu. Jadi ya sebenarnya mereka ya Muslim tapi juga orang Tionghoa gitu, orang Indonesia gitu. Kadang-kadang kalau yang di Jawa mungkin ya bahasa Jawanya juga agak medok misalnya bisa juga. Atau misalnya yang mereka tinggal di Sumatera di daerah mana bahasa logatnya masih bahasa lokalnya kental. Gitu. Atau sekarang itu sebutannya kayak Cindo gitu ya Mas ya? Cina Indonesia apa beda? Itu istilah yang sekarang saya kurang tahu. Istilah kekinian ya Cindo. Ada Cindo gitu, Cina Indonesia gitu. Yang masih kental dengan budaya daerahnya masing-masing meskipun orang tersebut adalah orang keturunan Tionghoa atau orang Cina gitu, jadi panggilannya Cindo gitu Mas. Kayak gitu Mas. Nah
Mungkin itu aja pembahasan dari kita pada hari ini ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk Mas Reza sudah meluangkan waktunya yang tadi bilangnya di prank apa Dibajak dibajak Iya. oleh teman-teman RBC untuk mengadakan ruang gagasan atau podcast pada hari ini. Nah, teman-teman juga di sini di RBC Institute itu tidak hanya ada public library atau perpustakaan, tapi di RBC Institute ini juga ada co-work space dan juga cafe, dan ini contoh dari produk Smart Cafe dari RBC Institute. Kopinya juga nih enak nih kopinya. Ya, kopinya itu. Nah, kita juga menyediakan non cafe ya teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin kurang suka kopi gitu Mas. Nah, mungkin terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Sekian dari kami berdua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.